Hai La, Halo, apa kabar? Oh, udah lama halo. ketemu. Halo. Bisa barengan gini? Tadi nggak ketemu loh di meeting room. Iya, saya habis turun Turun standing dari Dubai. Sudah schedule lagi nih. Mau berangkat lagi ke Papua. Banyak penerbangan ya kayak sukses Iya, nih. habis pandemi jadi FB kelihatannya sih lebih banyak nih forecast. Udah mulai kebuka semua. Ya, Halo, Nova. halo Sernova, apa kabar? Halo, baik. Gimana? Baik. Abis ini akan terbang lagi bareng Kapten Heru ya? Harusnya sih begitu. Gitu ya. Oke. Harus belajar. Awas kalau nggak mau ya gitu. Kalau mesin rusak saya Betul, itulah fungsinya engineer. Aku masih 30 menit lagi, Captain. masih 30 menit lagi. Ya, istirahat kan habis Oh, itu. timingnya sama ya, berarti nanti ngantrinya bareng. Iya. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh. Ya, oke. Nah, kemarin itu aku ketemu sama Kapten Hari pas ketemu kelompok, pas terbang ke kelompok. Nah, kita sempat di boarding room itu nungguin pesawat kan, nungguin kita terbang. Aku ngobrolin soal IDC sama dia waktu itu. Oh, waktu itu IDC. Waktu itu masih IDC, Oh, nah iya. itu dia yang mau aku tanya. Oh, Kan soalnya ada apa namanya itu ada yang baru nih soal IDC ya, namanya yang tadi Kapten bilang ATLS. TLS Nah. juga. Kita ngobrol-ngobrol soal itu boleh ya tanya-tanya ya? Boleh, kenapa enggak? Ini kalau misalnya saya nggak mau, gimana? Masih lanjut nggak? Harus lanjut. Oh, Agak gitu. Harus lanjut. Oke, aku bakal tanya in generalnya dulu ya, biar aku juga paham ATLS itu apa sih. RTLS, RTLS itu singkatan sebenarnya. Oke. Real Time Locating System. Secara global RTLS itu dibagi menjadi dua, yaitu indoor dan outdoor. Nah, outdoor ini udah common. Kenapa? Karena di bumi kita sudah dikelilingi oleh satelit GPS. Jadi banyak yang memanfaatkan satelit GPS itu untuk tracking kayak kendaraan gitu ya, tracking dia berjalan kemana gitu ya. Kemudian untuk GPS yang pesawat juga kan pakai GPS juga. Jadi GPS itu udah common untuk di outdoor, untuk real time location. Nah, berlanjut dengan itu makin populer nih indoor. Nah, indoor ini udah ada masalah. Iya. Oke, tadi di-mention terus soal indoor nih. Berarti that's one of the specialties atau Iya. Jadi indoor itu tadi kan saya cerita mengenai outdoor itu pakai GPS. Sementara di indoor GPS tuh nggak masuk, Oke. nggak tembus. Ini di mana di trackingnya? Makanya orang banyak berpikir untuk men-tracking di dalam ruang. Kenapa? Karena pasarnya di sini adalah biasanya untuk di area logistik, kemudian ya kan, orang datang di gedung itu banyak tuh. Nah, itu pakai indoor locating system. Kalau di luar kan RTLS, di sini indoor locating system. Nah, indoor locating system itu banyak sih orang pakai. Ada yang pakai WiFi, ada yang pakai Bluetooth. Ini dua-duanya aktif. Nah, sekarang lagi ini di area warehouse logistik itu kita pakai indoor locating system menggunakan passive RFID. Artinya passive RFID itu nggak pakai baterai lah. Oke. Jadi kita nggak memaintain baterai. Kalau yang dua ini yang pasif itu kita harus memaintain baterai. Kalau yang tadi aktif ya, kalau yang pasif itu nggak usah maintain baterai dan lebih murah. Nah, itu untuk nge-tracking palet masuk ke dalam rak. Nah, kita tuh udah pernah belajar tuh selama 1 tahun di salah satu company. Kita pasang tuh si readernya itu di gardu dari forklift. Begitu diangkat, turun, nggak sampai seminggu, intermittent. Kenapa? Karena bermasalah di kabel. Nah, itu untuk nanti lokasi. Sementara satu lagi, saya pernah juga di satu company logistik ya, kita taruh di lokasi-lokasi di lantai. Itu kan mesti kelindes-kelindes forklift. Nah, saya mesti ngebor nih. Ngebor, orang bangunannya nggak aman. Kenapa? Bisa terjadi crack kalau kita ngebor. Ya, sehingga kan kita harus berpikir nih gimana nih caranya supaya kita bisa dapetin location. Nah, ada teknologi masuk
Jadi satu teknologi naruh semacam RFID reader itu di atas, sementara tag-tagnya itu yang lewat di bawah akan dibaca. Nah ini nggak di-allow di pemerintahan kita. Kenapa? Ini wattnya terlalu besar, di area 4.000 sehingga nggak diizinin masuk. Nah kita berpikir nih, bagaimana caranya supaya lebih efektif, efisien, kita balik. Lokasinya kita taruh di atas, reader tuh yang di bawah. Oh iya, biar nggak kelindes juga kalau misalnya. Betul. Dinas juga kita pasang nih lokasi-lokasi kan cuma tag itu sekitaran 4.000 perak ya. Kita taruh aja 100 titik di atas gudang. Sehingga kita bayangkan seperti Excel A1, B1, B7 itu sebagai zona lokasi. Yang mana zona kecil kita sebut, yang mana jaraknya itu nanti akan 3 meter, 3 meter, 3 meter kita pasang setiap 3 meter. Kebayang nggak di atas ada tanda gitu, ada zona-zona kecil dalam setiap 3 meter. Nah, readernya kita taruh di forklift. Di garpunya kita taruh di tiangnya, jadi nggak ikut naik turun. Jadi kita bisa lihat pada saat dia bawa palet berapa, di lokasi berapa, begitu dia lepas, itu kan nggak kebaca. Ya kan, dia udah catat bahwa palet itu ditaruh di lokasi itu atau di zona itu. Nah, itu menarik tuh. Itu lagi-lagi karena di dalam gudang atau di warehouse itu sangat dibutuhkan untuk teknologi tersebut. Nah, untuk semuanya yang tadi yang ditaruh di atas, yang reader di bawah, segala macam checkpoint device itu apa sih? Nah, Semua itu nih. kita nih engineer yang bergerak nih. Karena engineer yang pasang. Iya. Apa tuh device yang Jadi gini, kenapa pasang? ada dua komponen dalam checkpoint itu ya. Jadi yang membaca dan yang terbaca. Oke. Yang dibaca dan yang terbaca, yang maksudnya yang membaca dan yang dibaca. Jadi dari kitanya nih tinggal mau ambil yang mana, itu aja sih. Nah dalam apa yang dilakukan sama Pak Heru, di sini kan kita punya unique ID. Nah dari unique ID ini kita bisa ambil datanya dari situ. Nah satu, kita bisa ambil unique ID dari reader. Namanya reader itu kan pasti ada biasanya IP atau MAC address. Nah, dari IP sama MAC address ini bisa kita ambil sebagai unique ID kita. Nah yang kedua itu adalah antena. Nah jadi misalkan kita kawinkan antara reader dan antena. Jadi di readernya itu ada beberapa port untuk connect antena. Nah, port-port ini kan punya nomor. Misalkan readernya punya 8 port. Nah, nomor itu berarti 1 sampai 8. Nah, misalkan kita taruhlah kita menggunakan satu antena, kita pasang di port nomor 1 dan port nomor 2. Nah, jadi misalkan kita baca tag RFID. Nah, kita baca tag RFID ini, kita bisa tahu nih dari antena mana yang membaca. Nah, dari situ kan kita bisa ambil unique ID juga dari IP-nya reader berapa, terus langsung lanjut ke antenanya, antena 1 apa antena 2 itu bisa kita ambil unique ID. Nah, yang ketiga itu adalah teks RFID. Ya sebenarnya sih nggak perlu dipanjang-panjang lebar jelasin ya kalau masalah tag ya. Tag itu kan udah pasti unique ID. Jadi tag itu walaupun dia tidak punya unique ID, kita bisa tulis unique ID-nya. Jadi bebas serah kita, gitu. Nah, yang keempat itu adalah palet. Nih. Jadi palet itu kan pas datang itu kan dalam keadaan kosong biasanya. Nah dari sini itu bisa kita namain atau kita apain biar nanti dia terdapat unique ID. Itu aja sih. Nah yang kelima dan yang terakhir itu adalah license plate. Sebenarnya sih nggak mesti license plate banget ya. Jadi namanya warehouse itu kan mana ada sih kendaraannya ada license plate-nya gitu kan. Yeah. Jadi paling banyak kan ada forklift. Nah forklift ini kan biasanya standarnya adalah dia punya nomor. Nah dari nomor-nomor ini kita bisa ambil sebagai unique ID juga. Nah dari kelima komponen ini yang bisa kita gunakan untuk ID checkpoint, dengan harus diingat nih nggak semuanya harus ada. Jadi tergantung dari kitanya, kita mau
fitur apa aja nih yang mau kita ambil, misalkan kita mau ambil banyak ya makin banyak komponen yang bisa kita ambil. Tapi kalau cuma untuk tracking ya paling antara 2 atau 3 aja. Oke. Dari 5 components yang tadi disebutin regarding the checkpoints, device-nya apa untuk itu semua komponen, paletnya, tag-nya, RFID-nya? Barang apa nih? Jenisnya? Iya sih. Device nggak banyak sih sebenarnya. Satu reader harus ada dong. Nggak mungkin nggak ada kan, nanti yang reader yang dipasang di bawah tadi? Yang di lantai tadi? Yang di lantai itu kita nyebutnya teks. Oh, teks, oke. Karena sistemnya kita ganti. Teksnya di di atas, readernya di bawah. Gitu. Oke, jadi readernya pakai apa? Satu reader kita pakai Zebra FX 9600. Oke. Nah, yang kedua adalah antena. Antena itu banyak tipe, cuma yang kita pakai biasanya adalah antena Zebra AN480 dan AN440. Oke. Dan yang ketiga adalah mobile komputer Zebra VC80. Jadi Zebra VC80 kenapa kita butuh komputer di forklift? Jadi data dari reader, data dari reader itu kan masuk dulu ke VC80. Dan nanti dari VC80, VC80 ini sebagai jembatan ke arah server. Oke. Jadi kalau nggak ada kerja bareng ya. Kerja bareng, gitu. betul. Pak, berarti Zebra teknologis yang mensupport RTLS kita ini. Iya. Nah, yang keempat ini adalah kalau misalkan kita ngomong jembatan data antara VC sama server harus ada namanya wireless infrastructure. Nah, itu juga kita butuhkan. Nah, yang kelima tag RFID-nya. Nah, yang keenam dan yang terpenting adalah software sebenarnya. Jadi software ini yang nantinya akan mengolah semua data yang kita collect dari reader dan antena. Itu yang kita collect, nah semua itu mengolah datanya itu adalah software. Jadi setelah kita mau gimana nih, nanti tinggal software jalan. Nah, dari poin-poin yang ini kan tadi Mbak Lara kan bilang Zebra. Kenapa sih kita selalu mention Zebra gitu kan? Ini dari pengalaman saya, dari pengalaman kami di untuk implementasi masalah RFID, gini, Zebra itu sudah tersertifikasi IP dan Guild standar. IP sudah pasti dong, namanya air, anti debu, pasti dong. Nah, Guild standar ini kan jadi kayak drop test, betul Guild standar. Jadi keadaan terburuk apapun dia bisa. Bisa. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan nantinya kan tadi kita sebut adalah kita masang readernya di forklift. Kita tahu sendiri lah forklift itu getarannya, goyangannya lebih parah dari goyang ini kan. Jadi, jadi gimana ya? Jadi karena sudah terdeteksi standar, aman semuanya. Oke. Jadi di saat mau hujan gitu juga. No problem. Anti air, anti panas, anti semuanya. Dan nggak anti paling anti maling gitu. Oke, by having said all of those nih, benefits dari RTLS. Apa sih yang the main benefits yang customer selalu kayak find that out gitu, like I want to gimana ya? Mungkin harga, mungkin apa selain dari harga ya? Sesuatu itu kalau ada benefitnya pasti customer butuh. Yes. Kalau nggak ada benefitnya ngapain dia butuh? Iya, rumah. Nah, di dalam indoor locating system menggunakan passive RFID, nomor satu adalah KPI daripada si forklift. Jadi kita mention lagi ke belakang tadi apa yang dikatakan engineer kami, bahwa clue daripada sistem ini adalah unique ID. Clue-nya itu. Kenapa clue-nya unique ID? Satu, paletnya ada unique ID. License plate-nya ada unique ID. Kemudian si forklift-nya ada unique ID. Lokasinya ada unique ID. Barang kemana aja itu bisa tracking dengan baik. Karena masing-masing punya ID yang berbeda-beda. Misalnya buat si antenanya sendiri kita punya unique ID, baca atas, baca depan. Nah itu clue-nya adalah unique ID. Sehingga kita bisa tracking nih si forklift tadi, mulai dari jam kerja, starter mesin sampai dia stop, ya kita bisa dapetin histori pergerakan daripada si forklift kemana aja jalan. Bersama dengan itu, si forklift itu kan membawa palet. Nah palet itu kan dibaca juga sama reader yang ada di
yang ada di depan. Iya. Sehingga kita bisa tahu si forklift ini lewat mana, membawa palet apa. Kita tracking, kemudian dia tinggalin di mana. Sehingga kita bisa dapetin juga cost efisiensi mengenai tracking daripada palet. Ya, yang mana tadinya tracking palet itu kita pasang kan reader di atas, paletnya di bawah, berapa reader kita pasang. Nah sekarang kita balik, tagnya ada di atas, readernya ada di bawah. Tagnya ini murah. Oke. Nah reader kita taruh di forklift, forkliftnya ada 4 ya, kita cukup beli 4 misalnya, kita untuk bergerak tracking di bawah. Itu jadi cost efisien. Terus yang berikutnya adalah kita bisa dapetin zona kecil atau zona yang sangat ya menurut pengamatan kita 3 meter. Kita kan setiap titik jaraknya 3 meter ya. Berarti kan kalau di radius itu berarti kan masing-masing radiusnya 1,5. Dengan radius 1,5 orang tuh mudah untuk mencari barang dibandingin untuk mencari barang sak gudang. Iya. Mabok, kita bisa lihat tuh di zona berapa dia taruh, di zona berapa. Cuma di sini emang ada kelemahannya, dia tidak bisa tahu level. Ya kita nggak bisa tahu, karena pernah nih yang waktu pengalaman tahun lalu itu kita sampai ingin mengetahui level. Kendalanya ada di kabel yang kita taruh di forklift. Kadang-kadang sampai ada yang 12 meter. Kalau 12 meter berarti kabelnya harus 24, karena 2 kali lipat. Iya. Ya kan supaya dapetin ketinggian itu kabelnya paling enggak 24. Kalau mau ke PC-nya lagi berarti paling enggak 24 ditambah 3 meter. 27 juta. Itu sering intermittent. Itu permasalahan yang timbul sehingga kita nggak suggest untuk ke level. Kita zona aja. Jadi kita biasa sebut mainnya di grid. Zona itu sama dengan grid lah pemahamannya lah. Oke. Nah, jelas. I see. Jadi mobile locationing ini nggak yang dikira oleh customer atau companies di luar sana ya. Mereka pikir, kita butuh barangnya banyak, kita butuh karena manufacturernya besar jadinya mahal gitu. Kayak misalnya, ini sebenarnya affordable ya. Jadi sebenarnya untuk suatu prosedur company yang convenient ini affordable nggak sih, harganya juga reasonable juga. Iya nggak sih. Dan juga mempermudah proses pengerjaannya apalagi di manufacturer yang gede. Betul. Jadi prinsip yang kita berikan ke customer atau output yang berikan ke customer adalah kita berfokus kepada customer centric. Berfokus ke customer, kebutuhan customer, sehingga kita memberikan solusi-solusi yang tepat guna. Kalau nggak tepat, ngapain kita gunakan? Sehingga cost sama benefit bukan sekedar ada. Ya, jadi buat have fun doang, enggak, nih harus ada benefit. Kalau enggak kita nggak. Jadi kita tuh nggak maksain ke customer. Kalau emang dia nggak bisa pakai RFID, ya kita mendingan nggak usah. Karena pakai barcode aja cukup. Bukan berarti barcode dan RFID ini lebih baik dan barcode ini lebih jelek, enggak. Dia bekerja sama, kolaborasi. Nah, sehingga kita memberikan solusi yang tepat guna ke customer berdasarkan customer centric. Nah, ini prinsip kita nih. Iya. Ya, itu kayak gitu lah. Jadi misalkan kita paksain, kadang itu engineering susah. Nanti terpaksa, ya enggak. Sorry. Jadi gini, misalkan kayak gini, kita paksain nih yang harusnya sudah tidak bisa pakai RFID, kita pakai RFID dulu. Nanti yang susah pasti engineer-nya. Gimana pasangnya ini? Gimana pasangnya? Dan gitu setelah dipasang, teleponin mulu. Terus gagal ternyata atau gimana? Tadi kan ada bacanya kurang, bla bla bla. Terus kita lagi gitu. Jadi udah nurut aja lah. Curhat lagi. Oke, boleh. Sales. Karena dia terjadi masalah. Nah, apa yang terjadi? Saya tuh nggak dapat. Karena nggak beli lagi customer. Orang yang jaga jalan. Iya. Padahal sebenarnya customernya yang nurut ya, dari awal kita udah bilang terlalu dipaksa. Jadi kita nggak usah paksa. Kalau emang nggak cocok pakai RFID nggak usah. Kita juga nggak harus mahal ya untuk suatu prosedur yang convenient tuh nggak harus mahal. Nurut aja pokoknya. Karena RFID kan prinsipnya gitu. Di depan begitu kita baca yang kita inginkan ataupun yang tidak kita inginkan selama dalam coverage readingnya, ini akan membaca semua.
Iya, udah cukup itu aja, iya nggak sih? Jadi ya. kita yang pinter adalah nanti si softwarenya Oke. untuk memfilter. Makanya tadi di clue yang tadi saya ceritakan bahwa unique ID. Iya. Nah itu adalah clue-nya. Begitu kita filter, kita bisa tahu oh ini unique ID-nya lokasi. Oh ini unique ID-nya si palet. Kita bisa filter berdasarkan paletnya, berdasarkan pada lokasinya, berdasarkan pada forkliftnya. Nah itu clue-nya di situ. Oke, jadi kita udah paham secara garis besar ya. Kalau ladies and gentlemen ada pertanyaan atau tertarik dengan hal ini, do not hesitate to contact ACS Group. Ada semua kontaknya di bio dan di bawah ini. Ya, ada closing remarks? Ya, jangan sungkan-sungkan untuk segera hubungi kami ACS Group Auto Jaya Aditech untuk keterangan lebih lanjut mengenai solusi-solusi di tempat Anda. Ya, jika membutuhkan informasi lebih lanjut lagi, bisa mengenai managed service ACS Group itu apa aja dan apa aja yang bisa kita provide, mungkin bisa menghubungi website bisa menghubungi kami di website acsgroup.co.id, ke sosial media Instagram, YouTube, dan Facebook yang ya namanya sama lah, acsgroup.co.id. Bisa juga dilihat di bawah video ini bionya. Saya ada pantun nih. Nah, ini. Nah, ini mengenai burung. Nah, ini mantap nih. Oke. Burung cantik, burung merpati, ambil benang di dalam peti. Cakep. Cukup sekian penjelajahan hari ini. Jangan lupa terbang bersama ACS Airline lagi ya. Okay, thank you, Captain and the system engineer from headquarters, Mr. Heru and Mr. Nova. Now that's the end of today's conversation between me, the co-captain, the senior captain, and the engineer crew. Kita mau lanjut lagi dengan penerbangan selanjutnya ya? Iya. Tapi masih mau istirahat dulu ya? Saya mau ke toilet bentar. Saya mau bobo dulu kayaknya. Saya nggak. Engineer-nya agak begini. Okay, see you next time, ladies and gentlemen. Thank you for choosing ACS Airlines as always as your provider, a problem solver with our services and our solutions. Together. Together.